Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke video yang kedua dari pasar modal syariah. Nah, tadi kita sudah sampai di reksadana syariah. Kita sekarang akan masuk ke penjelasan atau definisi mengenai sukuk atau surat berharga syariah negara. Surat berharga syariah negara atau SBSN merupakan surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip syariah. Nah, fungsinya sebagai apa? Jadi, surat berharga ini nanti sebagai bukti atas penyertaan modal kita terhadap pengadaan aset dari SBSN. Nah, kemudian kita bisa membeli surat berharga tersebut atau kita bisa ikut serta dalam pengadaan penyertaan terhadap aset tersebut dalam mata uang rupiah maupun valuta asing gitu dalam membeli surat berharganya. Kemudian metode penerbitannya ada 3. Yang pertama adalah book building. Jadi surat sukuknya itu diterbitkan dengan bantuan agen penjualan atau joint lead managers, digunakan untuk penerbitan SBSN. Jadi sukuk berharga syariah negara itu diterbitkan dengan metode book building. Seri apa saja? Seri IFR 001, IFR 002, sukuk retail, dan sukuk negara Indonesia ya. Jadi ini ada sukuk retail, sukuk negara Indonesia, kemudian IFR. 3 sukuk ini diterbitkan dengan metode book building. Kemudian lelang diterbitkan dengan melibatkan Bank Indonesia sebagai agen lelang dan peserta lelang, digunakan untuk penerbitan sukuk yang sifatnya domestik. Mulai seri IFR jadi Islamic Fixed Rate, kemudian PBS atau Project Based Sukuk, dan SPNS, Surat Perbendaharaan Negara Syariah. Kemudian yang ketiga metodenya private placement. Nah, digunakan untuk penerbitan sukuk hanya pada pihak tertentu dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Dan di sini pihak tertentunya itu adalah dana haji. Ya, jadi untuk penerbitan dana haji pada sukuk negara. Nah, ini tadi kan banyak singkatannya, ada SBSN, IFR, SR, SNI gitu. Nah, itu apa aja sih maksudnya? Nah, di sini SR itu adalah sukuk negara retail, sukuk negara yang dijual khusus untuk investor individu warga negara Indonesia. Jadi SR ini nggak bisa dibeli oleh investor dengan kartu tanda penduduk yang bunyinya warga negara asing, ya harus WNI. Kemudian SNI adalah sukuk negara Indonesia, dikenal juga sebagai sukuk falas yang sifatnya itu global, yaitu sukuk negara yang diterbitkan di pasar perdana internasional, kemudian sukuk tersebut dibeli dalam mata uang asing atau valuta asing. Kemudian untuk IFR ini sukuk seri Islamic Fixed Rate, sukuk negara yang diterbitkan di pasar perdana dalam negeri, kemudian pembeliannya menggunakan rupiah. Kemudian SPNS adalah surat perbendaharaan negara syariah, sukuk negara yang diterbitkan dengan tenor atau jangka waktu jatuh tempo yang mana kurang dari 1 tahun. Padahal secara lazimnya sukuk ini kan diterbitkan kemudian jangka waktu atau tenornya itu 2-3 tahun gitu ya. Tapi untuk SPNS ini adalah surat perbendaharaan yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Kemudian PBS adalah Project Based Sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan proyek tertentu sebagai underlying aset, jadi aset yang didanai dengan sukuk tersebut. Kemudian SDHI ini yang terakhir adalah Sukuk Dana Haji Indonesia, sukuk negara yang diterbitkan khusus untuk penempatan dana haji pada sukuk negara. Oke, kita selesai tadi membahas definisi dari sukuk ya, dari SBSN atau surat berharga syariah negara. Kita masuk ke saham syariah. Nah, saham syariah itu berupa surat berharga bukti penyertaan modal kepada sebuah perusahaan yang mana perusahaan tersebut dalam menjalankan bisnisnya atau aktivitas bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, selain keuntungan dari capital gain atau selisih harga beli dan harga jual dari penyertaan modal tersebut saat kita membeli saham dan menjual saham, kita juga mendapatkan keuntungan dari dividen atau bagi hasil saat perusahaan tersebut sedang melakukan laporan keuangan gitu kan. Kemudian prinsip dalam pembelian saham ini atau penyertaan modal kita ke suatu perusahaan dalam bentuk saham ini adalah musyarakah atau syirkah.
Nah, kemudian ini adalah pertanyaan, tapi sebelum itu kita akan melihat terlebih dahulu laporan statistik dari OJK mengenai 3 produk ini, yaitu reksadana syariah, sukuk, dan juga saham syariah. Oke, baik. Nah, ini adalah pengumuman ya dari ISSI. Jadi indeks saham syariah. Tadi kita sudah tahu ya ada 400-an daftar saham yang masuk dalam penghitungan indeks saham syariah Indonesia atau ISSI periode September 2020. Nah, sampai review di dash berikutnya oleh OJK. Jadi masih periode yang pertama, periode yang 14 September gitu. Nah, kalau kita akan membeli saham, kalau kita buka aplikasinya itu kita akan menemukan kode-kode dari perusahaan tersebut, kode-kode dari saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Contohnya kayak Adro nih, Adaro Energy. Kemudian yang terkenal apa lagi? ASI nih, Astra International. Kemudian ada Bluebird, terus ada Garuda Metalindo, ada Bank BRI Syariah atau BRIS. Ini kemungkinan akan naik harganya ya karena ada kabar merger BRI Syariah, Mandiri Syariah, juga BNI Syariah. Sementara yang sudah terdaftar ya GoPublic ini BRI Syariah. Jadi sebelum harganya semakin naik, ayo kita investasi di BRI Syariah. Kemudian ada Bank BTPN Syariah nih, kodenya BTPS. Kemudian untuk Telkom nanti kodenya TLKM. Terus ada juga, nah jadi ini adalah kalau teman-teman download ini di OJK, ini adalah daftar, ini Degia Garuda Indonesia. Sekarang lagi turun harganya mungkin ya, dari pandemi itu turun, tapi kan ada kemungkinan nanti akan naik setelah pandemi ini selesai. Jadi ini adalah daftar kode dari saham dan saham syariah yang ada di ISSI. Jumlahnya ada berapa? Lihat. Jumlahnya ada 451 saham syariah yang terindeks di indeks saham syariah Indonesia. Nah, kemudian untuk statistik reksadana, tadi yang sudah saya tampilkan juga di PowerPoint. Nah, nih reksadana syariah, contohnya ini nama reksadananya apa, kemudian ini manajer investasinya apa, ini bank kustodiannya apa, kemudian jenisnya apa. Seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan hari ini dan juga pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi reksadana syariah itu ada 4 jenis. Ada reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah campuran, dan reksadana saham. Nah, ini contohnya ada PNM Syariah, Permodalan Nasional Madani ya. Ini jenisnya campuran. Nah, kalau campuran tadi apa saja? Berapa persen RDPU, RDSPU, berapa persen RDSPT, dan berapa persen RDS saham. Nah, masih ingat atau enggak? Nah, jadi ini kemudian bank kustodian adalah bank di mana manajer investasi ini menempatkan dananya, dan nanti oleh bank kustodian ini baru disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi objek atau menjadi tempat investasi kita gitu. Ini ada BNI AM Dana Pendapatan Tetap Dompet Duafa dari BNI Asset Management, manajer investasinya. Kemudian jenisnya pendapatan tetap. Pendapatan tetap berarti kebanyakan ditempatkan di sukuk ya. Nah, manajer investasi ini, jadi saat kita itu beli saham kan kita perlu yang namanya memperhatikan dan memeriksa perusahaannya ya. Entah itu pakai analisis fundamental atau analisis teknikal, nanti akan dipelajari juga di pertemuan atau di mata kuliah pasar modal syariah dan analisis laporan keuangan. Nah, tapi kalau misalkan di reksadana syariah, yang perlu kita pelajari adalah manajer investasinya, track record-nya, kemudian juga kinerjanya selama 1 tahun atau selama tengah tahunan gitu. Itu biasanya ada laporannya di media-media media massa ya, kayak misalkan buka CNBC atau buka Tempo Bisnis. Nah, itu biasanya ada, atau media-media yang lain, biasanya ada kabar manajer investasi mana yang paling untung dalam beberapa bulan terakhir, manajer investasi mana yang ternyata punya track record yang buruk. Nah, jadi teman-teman saat mau investasi di reksadana yang perlu diperhatikan
nggak ke perusahaannya sih, tapi lebih kepada manajer investasinya. Nah, beberapa mungkin akan menyarankan untuk manajer investasi ini, karena manajer investasi juga lumayan banyak ya. Kemudian satu manajer investasi itu bisa mengelola banyak jenis reksadana. Nah, contohnya ini. Biasanya yang akan direkomendasikan itu nanti teman-teman juga bisa ngecek rekomendasinya di Bareksa. Jadi di situ teman-teman bisa mempelajari lah, nanti bisa mempelajari lebih lanjut secara mandiri gimana caranya memilih manajer investasi. Gitu. Oke, jadi ada berapa total manajer investasi dan beberapa total reksadana? Total reksadanya ada 284 reksadana per 8 September 2020. Per Oktober 2020 ada 284. Kalau tadi saham syariahnya ada 450 satuan ya. Kemudian ini statistik sukuknya. Sukuk korporasi ini tadi sudah saya sampaikan juga di awal ya, di video pertama. Kemudian per Oktober 2020 ini ada beberapa sukuk korporasi yang masih beredar. Nih, contohnya ada sukuk ijarah berkelanjutan 1 Indosat. Nah, ini berarti dari Indosat ya, sukuk dari korporasi swasta. Penerbitnya Indosat Tbk. Kemudian ini nilai nominalnya jatuh tempo 8 Desember 2022. Nah, jadi ini coba Desember 14 sampai Desember 22. Nah, ini jadi udah berapa tahun. Nah, jadi banyak kan, jangka waktunya lebih panjang daripada instrumen yang lain. Ada berapa sukuk yang masih beredar per Oktober 2020? Ada 163 sukuk yang masih beredar dengan total asetnya 31 triliun 894 miliar. Nah, jadi begitu teman-teman, ini adalah perbandingan statistik dan semuanya secara keseluruhan, baik itu sukuk maupun reksadana syariah maupun saham syariah, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tapi yang cukup signifikan memang ini sukuk lumayan cukup signifikan ya. Kemudian untuk reksadana syariah cukup signifikan juga, apalagi saham. Nah, kalau saham sudah saya sampaikan tadi di awal. Gitu. Nah, kemudian tibalah kita di akhir video, dan supaya saya bisa menelaah lebih lanjut juga ini, kira-kira teman-teman pada memperhatikan apa yang saya jelaskan atau enggak nih. Nah, untuk itu saya mengajukan satu buah pertanyaan sebagai bukti bahwa teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, sekaligus juga untuk sebagai bahan pertimbangan. Siapa tahu habis ini mau investasi juga kan gitu. Nah, jadi yang pertama, silakan teman-teman pelajari profil risiko masing-masing. Kemudian tentukan kira-kira saya ini termasuk investor dengan profil risiko yang mana nih? Ada berapa tadi? Masih ingat nggak? Ya, ada 3 ya. Ada investor yang konservatif, ada investor yang moderat, dan ada investor yang agresif. Nah, sekarang teman-teman coba pelajari masing-masing, mulai dari toleransi terhadap risiko dan terhadap imbal hasil. Saya mau imbal hasil yang tinggi, mau risiko yang tinggi, atau bagaimana gitu. Nah, kemudian tentukan profil risikonya. Setelah itu bayangkan atau bahkan tentukan jalanin setelah ini ya. Kira-kira mau investasi di produk pasar modal yang mana? Apa mau di reksadana syariah, apa mau di saham syariah, atau di sukuk? Karena sekarang sukuk juga ada bukaan ya, sukuk tabungan yang imbal hasilnya 5,5% per tahun dengan suku bunga mengambang. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut sendiri tentang suku bunga mengambang itu. Kemudian apa yang menjadi alasan teman-teman untuk mengambil produk tersebut? Sahamkah, reksadana syariah, atau sukuk, dan alasannya seperti itu ya. Jadi ada 3 yang harus dijawab. Yang pertama, profil resikonya apa, kemudian yang kedua mau ambil produk apa, dan yang ketiga alasan untuk mengambil produk tersebut. Demikian, semoga penjelasan saya bisa dipahami dalam waktu sekitar setengah jam ini.
video pertama dan video kedua. Dan jika ada pertanyaan, silakan layangkan kepada saya di kolom komentar ataupun di Google Classroom, atau juga bisa di WhatsApp group gitu ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa memberikan pencerahan kira-kira nih saya mau investasi di mana nih selain menabung dan deposito dan selain beli emas ya. Oke. Karena kalau beli emas itu kan manfaatnya juga buat diri kita sendiri kan, apa salahnya kita investasi, kita menyimpan uang kita dalam instrumen yang lebih menguntungkan sekaligus membantu sektor real gitu kan, daripada mengendapkan uang di emas terus. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.